Hai. Oh my God. Sehat, kayaknya lebih ceria pas masa pandemi. Sejujurnya, iya sih. Mungkin karena sesuai sama nature aku memang betah di. Emang lebih betah di rumah. Sama ini kayaknya, Grit ya, nggak kena apa namanya, nggak kena udara-udara luar, jadi kayaknya kulit lo lebih seger. Iya sih, iya sih Mbak. Iya kan? Mungkin nggak apa namanya kan, lo kan sensitif banget tuh, Iya, alergi apa segala macem gitu-gitu ya. luar biasa. Oke, so Z-Friends, kenalin, kayaknya yang udah pernah nonton YouTube, aku pasti masih inget sama Ingrid ya. Waktu itu kita ngebahas soal finansial, pacaran, dan segala macem gitu ya, Ingrid ya. Waktu itu di YouTube tuh kita ngebahas soal kapan sih kita boleh mulai ngebahas sama pacar kita kayak apa namanya soal keuangan, kapan sih lo buka-bukaan soal duit dan sebagainya gitu sama pacar lo gitu dan atau misalnya akan menikah terus lu apa prenups itu penting apa enggak sih gitu. Nah, waktu lagi masa pandemi ini sih friends kita nih sempat ngobrol gitu ya. Kan biasalah kita checking out each other like, halo apa kabar, sehat gitu ya. Make sure kita oke gitu dua-duanya. Terus kita tuh jadi ngebahas sebenarnya yang banyak orang nggak tahu adalah asuransi di masa pandemi ini gitu. Kenapa sih mau ngomongin asuransi masa pandemi? Karena pada saat ini pertama orang-orang itu belum benar-benar paham tentang gunanya asuransi gitu ya. Kenapa sih? Apa hubungannya lagi sama relationship gitu ya? Kalau misalnya kita berkeluarga, kita punya relationship, itu biasanya tanya sama Ingrid sih, Ingrid tuh pasti bisa cerita bahwa orang datang ke financial advisor tapi ujung-ujungnya berantem soal relationship, ya nggak Ingrid? Iya benar, Iya benar. kan? Sampai Ingrid bilang, ini kayaknya aku mesti kasih ke Mbak Zoya nih gitu ya. Nah sementara pas sampai di aku, tetap berantemnya juga soal duit. Jadi duit itu sebenarnya adalah value gitu. Duit juga kadang-kadang dilihat sama pasangan sebagai bahasa cinta ya Ingrid ya. Ya beberapa orang ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya duitnya kurang dianggap nggak sayang. Kalau misalnya lebih banyak ngasih ke keluarganya dianggap nggak sayang pasangannya. Kalau kebanyakan dikasih pasangannya, keluarganya merasa di-neglect. Kayaknya drama-drama itu tuh udah ada jauh sebelum pandemi gitu ya. Nah sekarang lagi masa Ya. pandemi. Coverage soal keuangan ini kayak gimana? Ini sebenarnya kenapa aku mau ngobrol kayak begini buat si friend semua, supaya kita itu mau mengangkat beban setidak-tidaknya sedikitlah beban dari setiap pasangan. Kalau udah punya banyak asuransi, how much is enough sih gitu ya. Asuransi juga secara psikologis adalah nilai kenyamanan dan keamanan ya, sekali lagi is about safety and comfort gitu. Dan sejauh mana zona nyaman dan zona comfort, kalau misalnya uang itu nggak pernah dibahas, uang sama seks itu sama-sama sensitif gitu ya. Nah Ya. ini saya ngajak Ingrid untuk ngebantuin Z-Friend semua bisa mengangkat sedikit beban finansial di dalam rumah tangga gitu ya. Jadi kita sebelum jawab pertanyaan, Ingrid cerita dong, Ingrid, kayak misalnya asuransi masa pandemi tuh asuransi yang mana sih yang bisa dipakai? Katanya BPJS aja kesehatan nggak bisa gitu. Terus how do we count on each other ketika dalam keadaan kayak gini kita kan kayak punya semua asuransi, Hmm. tapi keadaan ini aja luar biasa, Grit gitu. Terus gimana nih asuransi apa lagi? Apa kita mesti nambah atau kita mesti gimana, Grit, di saat ini? Ya, ya. Jadi awal-awal sempat nge-freeze. Mbak Zoya nge-freeze. Nah, sorry. Oh ya. Nah, jadi awal-awal COVID ini dinyatakan sebagai pandemi, Mm-mm. memang BPJS itu sempat keluarin statement bahwa mereka nggak bisa cover yang namanya pandemik. Hal ini Mm-mm. sebenarnya lumayan common di dunia asuransi karena memang kalau kita baca klausa beberapa polis, memang Mm-mm. kayak gitu. Ada yang di klausa-klausanya itu dia bilang bahwa kalau penyakitnya itu udah dinyatakan sebagai pandemik atau maksudnya udah yang kayak semua orang bisa kena, itu Mm-mm. pasti bakal di cover karena ya of course kalau di Oh. cover ya maksudnya akan sangat merugikan si perusahaan asuransi ini. Tapi untungnya Mm-mm. di Indonesia kemarin aku lihat thank God banget uh,
semua perusahaan asuransi itu ternyata kayaknya mengignore klausa mereka yang itu dan memutuskan untuk saatnya bahu membahu untuk bantu semua orang karena dalam keadaan kayak gini sama susah, which is a very good thing. Aku seneng juga sih masih ada one unite front gitu loh, maksudnya kayak instead of kayak nuduh-nuduh lu di cover gue nggak di cover, mereka putusin oke, kita cover aja gitu. Nah jadi memang kalau asuransi pasti di cover, cuma masalah coverage-nya segede apa dan bonus-bonus tunjangannya seperti apa itu balik lagi ke masing-masing asuransi ya. Nah kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya aku dengar belakangan BPJS katanya udah bisa lagi. Terus That's sama good. sebenarnya iya good. Terus sebenarnya kalau misalnya sakit gitu dan bisa masuk ke rumah sakit rujukan pemerintah, kita bisa dibayarin sama Kemenkes. Nah, yang jadi isu sebenarnya dan yang lumayan bikin concern, kita baru aja lihat bahwa kemarin itu kan ada jumlah naik banget ya COVID dalam sehari 973 dalam 973, oh benar, itu yang paling tinggi kalau nggak salah selama ini ya. Kayaknya orang udah pada cuek soal PSBB, jadi kita malah jadi ngeri lagi gitu ya, kayak jadi start from bener-bener dari awal lagi gitu kepanikan ini. Kalau menurut aku ya, aku agak nervous sih sebenarnya. Iya benar Mbak, jadi maksud aku gini, orang tuh apa ya, memang udah kelamaan mungkin di rumah, jadi lama-lama, sorry ya, aku mau ngomong bukannya menyinggung, tapi ini yang aku coba interpret, apa mungkin orang udah rada gila ya, jadi logikanya nggak gitu jalan, yang penting udah lo gue mau keluar dulu lah, empet banget gue di rumah, padahal sebenarnya udah overwhelmed juga kali, Grit, udah capek gitu kan emotionally dan segala macam. Walaupun ini tidak membenarkan ya, kita berdua disclaimer tidak membenarkan harus melanggar PSBB dan segala macam, tapi kita memahami motivasi kenapa orang melakukan yang dia lakukan gitu ya. Iya, terutama kan terus dengan adanya udah mau lebaran ini jadi kayak makin kan. Nah, yang bikin concern adalah gini, untuk bisa masuk rumah sakit rujukan pemerintah itu sendiri itu nggak gampang Mbak, karena kan terbatas. Bed di rumah sakit rujukan itu kan sangat terbatas. Ibaratnya tujuannya PSBB itu kan seperti video yang awal-awal beredar supaya sakitnya tuh yang nambah dikit-dikit, jadi yang sakit bisa ditanganin, cepat sembuh keluar, terus kayak antri gitu loh, next yang sakit masuk lagi sembuh keluar. Segabrek semuanya sakit, kan bednya penuh tuh di rumah sakit, jadi nggak bakal muat begitu sampai malah make it worse ya. Iya, ditolak-tolakin juga kan. Nah, ujung-ujungnya pasti harus berobat ke rumah sakit swasta. Nah, kalau di rumah sakit swasta di tengah kayak gini, aduh, yang namanya birokrasi mau reimburse ke Kemenkes, aku nggak tahu gimana. Yang pasti yang rumah sakit mau adalah lu dirawat di sini, lu bayar dulu. Nah, itu kita punya pilihan, kita mau bayar sendiri, dibayarin pemerintah ya itu, tapi dalam waktu karena nggak di rumah sakit rujukan, atau ya lu bayar pakai asuransi. Of course, yang paling the best option adalah bayar pakai asuransi. Kenapa ya? Karena di masa kayak gini, lu mungkin banyak banget orang yang udah income-nya ikut turun kan. Ini ditambah lagi mesti bayar rapid test itu rapid dan swab itu mungkin 5-6 mahal juta. Beda. Mahal. Terus perawatannya itu di ICU itu satu hari ada yang 12 juta, ada yang 17 juta untuk rebutan pakai ventilator kan. Mahal banget. Oh, yang pakai ventilator. Oke. Karena kan dia menyerang pernapasan dulu kan, sesak dan lain-lain. Nah, kalau yang aku tahu ada temanku udah ngetes Grit di rumah sakit Bintaro, dia yang swab ya. Kalau rapid kan lebih murah, tapi rapid itu katanya tidak sensitif gitu, relatif nggak sensitif gitu. Kecuali lo udah COVID positif dan udah berat kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya untuk deteksi dini dia nggak bisa. Nah, yang bisa deteksi dini itu adalah swab, dan swab di rumah sakit Pondok Indah Bintaro itu kurang lebih 1,5 juta sampai 2 juta sih. Yang paling simpel banget gitu ya. Aku nggak tahu kalau tempat lain gitu. Rumah sakit Pondok Indah yang di Pondok Indah juga sekitar 2 jutaan gitu. Aduh gitu ya. Lumayan banget tuh. Tapi itu nggak di-cover dong sama asuransi ya. Di-cover, kalau ada insurance ya di-cover Mbak. Tapi kalau insurance yang mana sih, Grit, yang cover? Apa insurance yang masuk rumah sakit, insurance asuransi jiwa, atau asuransi yang mana tuh yang nggak cover kayak begitu? Biasanya kesehatan cover, terus di beberapa asuransi swasta, aku tahu ada yang produk penyakit kritisnya itu bisa turun kalau misalnya dirawat di ICU cuma 6 hari atau 9 hari gitu. Jadi udah bisa turun cepat. Aku yakin nih
agent-agent asuransi swasta itu langsung komen nih, itu asuransi apa. Pokoknya bagus banget, emang bagus banget. Jadi, uh, jadi yang turun itu bisa dari berupa cashnya, kalau produknya sesuai syarat dan ketentuannya, tapi terutama saya pakai sih kartu rumah sakit yang cashless dan sekarang udah on bill sesuai tagihan. Jadi kalau ditanya penting atau enggak ya sebenarnya penting banget gitu. Kalau misalnya belum punya dan masih sehat, mendingan beli sekarang. Soalnya setelah COVID ini sepertinya masuk asuransi jauh lebih susah. Sekarang aja tuh mau masuk asuransi pertanyaan udah panjang. Serius, kenapa gitu? Kan maksudnya ya ini kan pandemi gitu ya. Kenapa jadi tambah susah ya, Grit? Maksudnya bukannya orang malah jadi wah panen nih gitu kan, mumpung lagi kayak begini orang jadi paham gitu betapa ininya asuransi, dan it's supposed to be easier, dan orang yang sudah pernah kena COVID kan mereka punya ketahanan tubuh yang lebih tinggi dibandingkan yang belum kena gitu. What do you think about that? Jadi kalau menurut aku logikanya, ini sebenarnya si majalah Forbes juga udah bahas sih, waktu itu aku pernah post, ada di highlight IG aku juga. Jadi sebenarnya gini, kalau nggak ada COVID, ibaratnya pencatatan medical record tiap orang tuh lancar-lancar aja nih Mbak, benar kan? Ya benar-benar. Karena ada history apa, tapi karena sekarang panik, mungkin yang kena COVID dan dirawat di area rujukan pemerintah, mungkin medical recordnya nggak bisa tercermin dengan jelas gitu loh. Jadi ibaratnya banyak orang mau masuk asuransi itu bohong-bohong kan Mbak Zoe. Jadi bilang belum pernah sakit itu gitu. Nah, padahal udah gitu, tapi dia di cover kan. Ya. Nah, itu mafianya kan banyak lah kalau kayak gitu-gitu kan. Nah, ya. Nah, jadi yang kayak gitu itu kan sebenarnya suatu ketidakpastian untuk si perusahaan asuransi. Makanya untuk ketidakpastian itu orang asuransi menentukan untuk tipikal profil risikonya yang kayak begini, yang merokok dan yang gimana, gue set preminya segini. Karena itu adalah tingkat pembayaran yang bisa mereka terima in case ada risiko terjadi dan mereka mesti bayarin kan. Nah, tapi dengan COVID ini dan gak ada record yang pasti, orang tuh kalau mau bohong bilang, kan ada pertanyaan nih, pernahkah Anda terkena COVID gitu? Mau bilang enggak pun, kalau dia kemarin dirawatnya di area rujukan pemerintah, aku nggak tahu nih sekarang pencatatannya gimana. Tapi aku rasa dengan semua kepanikan ini mungkin masih agak belepotan lah. Mereka juga kan ibaratnya masih kecap, aduh boro-boro ngurusin record, ngurusin dulu deh ini orang biar nggak meninggal gitu kan. Iya benar-benar. First thing first kan. Iya, nah jadi aku rasa perusahaan asuransi juga merasa bahwa aduh gila nih tingkat dan risiko ketidakpastiannya tinggi banget ya. Kalau misalnya orang ini bilang enggak, apakah gue mau percaya gitu aja kalau dia benar-benar nggak COVID kan? Terus pertanyaan berikutnya adalah apakah pernah dekat sama ketemu atau berinteraksi dengan orang yang kena COVID? Nah, jadi, kan kita bisa bohong tuh. Nah, betul, yang kayak gitu kan bisa bohong kan? Gimana kan? Kan kalau misalnya emang pernah ada yang deket, pertama kita takut, kedua kita nggak akan mau ngaku lah. Ntar malah diparnoin semua orang. Nah, jadinya kan makin takut dong si perusahaan asuransi ini, maksudnya gue terima nggak nih ini orang beneran sehat nggak gitu. Jadi itulah mereka menaikkan premi. Mungkin dan ini kan yang dibilang di Amerika gitu. Jadi aku nggak tahu apakah Indonesia udah tetapin secepat itu, karena biasanya Indonesia kan agak nge-lag kan, maksudnya untuk masalah regulasi dan menanggapi yang kayak gini biasanya terlambat. Aku nggak tahu itu soal ini apakah dalam hitungan minggu atau bulan atau gimana. Kayaknya di Indo sih belum segitunya. Jadi mumpung kalian masih bisa beli sekarang karena terus ya kita nggak tahu COVID ini kan yang namanya juga pandemik, bisa aja amit-amit gitu ya, kurang beruntung keluar rumah tiba-tiba kena gitu kan, kayak kemarin yang di region itu yang rame-rame belanja di salah satu department store udah rame begitu, ternyata nggak lama diketahui bahwa kasirnya positif COVID. Nah loh ya ampun kan? Iya, terus ya dia di Paris kan juga terjadi seperti itu gitu ya. Jadi memang dan yang bikin nervous juga kan lebih banyak uncertainty-nya, ketidakpastiannya dari kayak pemerintah gitu ya. Misalnya yang satu bilang begini gitu ya, yang satu bilang begini. Jadi ada ini sama-sama sumber yang kredibel mengatakan beberapa hal yang berbeda gitu ya, kayak
Aku ada baca ini dari apa koran yang cukup kredibel. Aku lupa itu apa, tapi dia tulis kayak mereka yang sudah pernah terkena COVID gitu, itu apa darahnya akan diambil sebagai sampel gitu untuk menangani mereka yang sedang terkena COVID katanya gitu, karena mereka sudah membangun sistem imun gitu di dalam darahnya, misalnya kayak gitu. Nah terus itu kan we don't know, ya kan. Abis itu ntar dibilang lagi, oh ini bisa tertular lagi, terus who we going to believe gitu ya. Kayaknya makin lama makin stres gitu. Nah, kita bisa nggak mendapatkan kepastian gitu? Apa kita mesti ngecek sama agen asuransi kita gitu? Gimana sih Grit supaya prosedurnya itu kadang-kadang confusing? Pasti nasabah itu kan tipenya beda-beda nih Mbak Zoe. Ada yang orang-orangnya pintar dan pintar baca buku polis sendiri, mau baca nih tulisan kecil-kecilnya udah langsung ngerti. Gue nggak baca, susah. Ya, kan? Ingat nggak kalau ada asuransi kan gue selalu Ingrid ini apa sih maksudnya di begini? Iya, kebanyakan tuh memang kayak gitu Mbak Zoe. Jadi dan bahasanya susah kan kadang-kadang. Ya, kalau misalnya kalian masih ada agent yang bisa bantuin, ya kontak agentnya, cek. Kalau kalian bisa baca sendiri, ya baca. Kalau misalnya nggak bisa, mau tanya ke aku, nanti DM juga nggak apa-apa. Pokoknya penting kita cek, karena seringkali gini, asuransi itu di mata publik tuh apa ya Mbak Zoe? Itu tuh kayak apa ya ibaratnya, kayak barang yang mereka kan emang jarang pakai. Jadi nggak benar-benar tahu nih ini sebenarnya udah punya atau belum gitu. Tapi iya. Tapi kalau dia pas bilangnya, oh insurance, gue udah punya kok. Terus pas dicek, sorry ya, yang dia punya cuma yang dari bank, 150.000 sebulan, yang limitnya kecil banget. Terus yang kalau ribet karena nggak ada agentnya. Terus dia bilang dia udah punya. Maksud aku bukan gimana, agak ceroboh. Please di masa pandemik ini, please be more aware, karena kita sakit itu jauh lebih tinggi daripada di masa-masa biasanya. Konyol. Kita dalam keadaan sehat aja relatifly bisa, iya memang sih kalau kita jaga badan gini ya oke. Tapi kita kan ini kesentuh gitu juga dengan orang itu, kita bisa kena dan sebagainya. Of course kita lebih nervous dibandingkan biasanya kan. Apalagi yang punya penyakit bawaan. Iya, maksudku yang aku mau coba sampaikan, walaupun ini mungkin terdengar agak keras, tapi ya it is the way it is gitu. Aku mesti bilang, sorry to say, gini, kita main logika aja ya. Kita udah sering nih belanja di Tokped misalnya mau beli apa, kayak kemarin Kenshin ada nge-review kursi gitu kan, kita berdasarkan harga aja, kita bisa lihat kualitasnya. Nah sekarang coba kasih review insurance-nya, kalau preminya cuma di bawah 500.000, lo yakin lo bayar 500.000 sebulan lo bisa dibayarin 500 juta? Oh gitu. Gimana perusahaannya kan, tapi make sense, Mbak Zoe, make sense dong, bener iya kan? sih, aku juga bingung ya kan gini, aku baca tuh beberapa kali ada ditawarin ya aku nggak usah sebutin lah ininya apa gitu, tapi shopping online gitu tuh kan ya, akhir-akhir ini kita kan pakai online terus dong, Great gitu, sayur aja gue beli online gitu kan kalau bisa gitu ya, dan sebagainya. Tapi pas gue baca banyak banget yang nawarin insurance COVID mau nggak gitu. Terus itu harganya bener loh cuy, 150.000, 200 gitu. Bener banget kata lo ya. Semuanya tuh di bawah 500 gitu. Terus ya kalau misalnya gini, kita kan lagi dalam kondisi kayak gini, suami istri gitu ya, terus mikir, ini ada nih asuransi 150.000, 500.000, kita udah sekeluarga udah tercover. Ya pasti mereka akan beli dong, Grit. Ya. To be saved. Iya, makanya sebenarnya produk itu di pasaran banyak banget. Make sure cari itu faktornya bukan cuma harga, karena to be honest, oke, kalau misalnya masalah kayak kursi kemarin, ya udahlah nggak usah beli yang mahal banget. Ada yang aku mau harganya 25 juta, cuma ya gila banget kan, ngapain gue beli 25 juta gitu. Cuma ini kan masalahnya kesehatan lo. Terus ini masalah potensinya adalah bisa mengeruk semua perencanaan keuangan kalian gitu. Kenapa mau ambil risiko tuh sebesar itu gitu kan? Sebenarnya nggak repot kalau kalian mau luangin waktu 1 jam buka kuping, buka telinga, agent tuh mau jelasin. Cuma kebanyakan yang terjadi adalah nasabahnya tuh orang udah defensif duluan. Benar padahal karena dengar insurance gitu kan, ini mau apa lagi sih gitu kan. Iya, maksudnya please, so next time kalian ada agent yang mau terangin, maybe kalian harus dengerin sih, karena atau kan juga tanya aja, kalau misalnya gini, orang kan psychologically suka takut ya, ketakutan yang membuat orang defensif, ketakutan ditipu, ketakutan di apa kayak
dibuai oleh kata-kata manisnya agent gitu misalnya ya. Kan dia bisa juga misalnya dia bertanya, ya demi keselamatan jiwa mereka sebenarnya kan ya. Gitu ya, nggak mau gitu ya misalnya, atau ini kenapa, aku bisa apa, aku dapat apa dari sini gitu kan, how do I invest gitu, terus kalau misalnya aku nggak ada klaim apa-apa, ini bisa dibalikin lagi apa enggak, terus gimana cara balikinnya dan sebagainya, itu kan bisa gitu. Dan suami istri kan juga banyak banget kalau nggak salah kan paket insurance dan segala macamnya gitu kan, great ya. Iya benar. Jadi yang aku bilang tadi, produk tuh bisa macem-macem banget Mas Zoe, dan maksudnya jangan cuma tergiur sama harga, tapi lihat juga selain harga itu, lihat ya detail produknya, mekanisme kerjanya, mekanisme klaimnya seperti apa, satu. Dua, lihat kualitas agentnya, kalian kenal baik atau enggak. Lihat kehidupannya seperti apa, apakah pernah ada track record orang ini nggak benar. Aku selalu agent itu mendingan cari yang dari referensi, yang keluarga kalian misalnya udah pernah dibantuin, atau temen sendiri yang kalian atau sekarang lebih kan jelas gitu ya, Grit ya. Nah, iya sih, bener sih. Kita lebih safe juga kan, psychologically juga. Iya, terus maksud aku gini, gampang lihat sekarang orang tuh hidupnya kayak apa, lihat aja di Instagram. Iya, sosial medianya. Mungkin ada yang bilang bisa dipalsuin, tapi lu mau fake sampai sejauh apa gitu. Itu kan kita bisa lihat teman-temannya seperti apa, pergaulan dia foto-foto, itu orang-orang kita kayak gimana ya, kalian perlu stop. Terus selain agent juga kalian harus lihat perusahaannya. Nah ini yang sering aku anggap orang itu akhirnya gini, udah benar nggak cuma ngelihat harga, nggak cuma ngelihat produk, ngelihat agent, tapi nggak ngelihat perusahaan. Nah perusahaan ini penting banget karena perusahaan itu kita beli insurance itu kan beli klaim. Kalau misalnya perusahaannya nantinya nggak bertahan seperti yang kita udah sering lihat, tiba-tiba perusahaan asuransinya iya. Nantinya akan ada nggak mereka untuk bayar klaim kita? Jadi itu mesti diperhatikan banget sih. Nah, memang mau nggak mau mesti ngecek banget ya, Grit ya. Kan Pati Gaya, kita tahu dari mana ya kredibilitasnya dia. Meskipun semuanya bilang iya, diawasi OJK, bla 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 bla. Tetap aja, how do we know? Iya, mesti melek sih Mbak Zoe, terutama aku rasa di zaman sekarang mesti bisa sih minimal baca laporan keuangan. Dalam artian gini loh, lihat aja itu sesimpel gini, buka laporan keuangan, lihat aja paling bawah, ini perusahaan untung atau rugi. Kalau untungnya berapa besar, untungnya udah berturut-turut. Maksudnya gini, perusahaan asuransi itu kan juga bukan yayasan Mbak Zoe, mereka kan bisnis, benar nggak? Mereka pasti transparan dong soal kayak gitu-gitu. Tapi kan gini, orang kalau dagang nggak untung Mbak Zoe, mana pasti ganti dong, bener nggak karena jadi kita lihat simple aja ya, simple ya sebenarnya, nggak se-complicated yang gue takutin. Terus jadi cuma tinggal baca ya untung atau enggak, untungnya baru atau udah lama. Terus lihat lagi, yang perlu dilihat adalah level margin keuntungan dia, yang net profitnya itu berapa persen dari pendapatan, itu menentukan seberapa efektif dia mengelola biayanya. Kalau misalnya dari 100% marginnya cuma 2%, 5%, itu kecil banget sih Mbak Zoe. Oh gitu, oke. Sustain company-nya sendiri aja susah, gimana mau mikirin semua nasabah sebanyak begitu. Nah, terus sorry, aku sama lihat juga rasio utang klaimnya sebesar apa, terus maybe lihat asetnya sebesar apa gitu. Jadi kita mesti bisa melek sih, intinya dia belajar. Ibaratnya gini, kita mau beli produk aja di Tokopedia, kita review benar-benar. Ya, iya, kita lihat ininya apa, ada asuransinya apa enggak. Walaupun asuransinya kayak murah cuma 200 perak apa segala macam, tetap aja kita review abis-abisan, kita lihat. Iya. Nah, ini Grit, kan yang kalau misalnya masalah couples yang sekarang itu, kalau menurut aku ya, aku tidak mendiskreditkan mereka yang menengah atas atau yang menengah ke bawah ya, itu with all due respect sekali lagi. Tapi banyak pasangan-pasangan itu yang sebenarnya benar-benar kelas menengah, seada-adanya kelas menengah, Grit. Jadi kelas menengah itu adalah keluhannya itu yang paling kejepit gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, mereka itu tidak terlalu kaya untuk punya simpanan banyak untuk bertahan beberapa lama, tapi juga tidak segitu miskinnya mungkin ya gitu istilahnya untuk mendapat bantuan pemerintah dan sebagainya gitu. So it was like kejepit.
Nah, gimana caranya, jadi kalau misalnya mau lihat, daya survivornya cukup tinggi nih couples ini, tapi kalau soal mengatur keuangan, itu kan menambah stres lagi ya di dalam rumah tangga. Boro-boro memikir kemesraan, kalau misalnya udah soal duit, semua orang jadi nggak bisa mesra, Grit, gitu kan ya. Jadi, kalau gue mau ngomongin, oh iya, udah mesra-mesraan aja, holding on to each other, gitu ya, ngobrol, udah Mbak, tapi soal duit gimana, gitu. Nah, bagi mereka-mereka gitu, terutama yang di kelas menengah yang nggak terlalu banyak duit tapi juga nggak segitu miskinnya untuk habis-habisan, gimana sih cara ngatur pertama asuransinya supaya mereka tenang, kedua terus keuangannya tuh gimana cara mereka ngelolanya supaya flow-nya tetap lancar sampai masa akhir pandemi ini, sehingga masalah relationship yang lain juga bisa teratasi, karena kalau yang lain mereka udah curhat, mereka udah ini, keuangannya masih tetap stuck juga kan, Grit, gitu. Ya, ya. Jadi kalau aku lihat nih Mbak Zoe, sebenarnya ini tadi aku udah kepikiran. Jadi waktu tadi aku lagi ya sebelum kita live gitu, aku lagi ngapa-ngapain, aku sebenarnya kepikiran bahwa betapa aku bersyukur punya suami yang mau ambil tanggung jawab sama-sama. Jadi kalau aku lihat kenapa sih couple itu stres, sebenarnya ngadepin keuangan ini penting justru di faktor strength dari relationship-nya Mbak. Aku pikirnya gini, aku sama Ken itu kan gini, kadang apa ya, porsi porsi peranan pasangan itu terlalu dibagi-bagi berdasarkan gender. Misalnya, ya kan, misalnya nih kayak yang ngurusin uang ya harusnya kamu dong, kamu dong, kamu dong gitu ya. Lempar-lemparan maksudnya, oke, ini kan kita sama-sama pusing. Salah satu, kita dua-duanya harus lebih proaktif untuk, oke, walaupun gue nggak ngerti nih ngatur duit, tapi kalau gue nggak mau belajar ngerti, gila gue nggak bisa nih keluar dari lubang. Jadi ya emang susah ya, tapi bagi-bagi. Oke, lu yang belajar soal apa, gue belajar soal apa, tapi dua-duanya harus thrive together. Menurut aku itu aja sih, karena di masa kayak gini kan sekarang semuanya serba online nih Mbak Zoe, jadi maksudnya gak ada yang kita nggak bisa belajar gitu. Zaman sekarang informasi apa tinggal browsing loh, sekarang tinggal browsing loh ya. Nah, kayak aku juga sebenarnya walaupun aku anak ekonomi dan aku kesannya sangat ngerti soal keuangan, cuma aku sebelum ini tuh nggak pernah sama Kevin tuh aktif main saham. Nah, tapi di masa ini kita sempet, terus biasa kan mau pergi webinar mesti pergi ke tempatnya lah tiap hari apa gitu. Nah, sekarang cuma nongol doang kan online, kita cuma pasang telinga terus belajar. Jadi aku sama Kevin jadi lebih ngerti gitu loh. Padahal kita cuma baru berapa lama, tapi dalam 2 minggu belajar terus mulai praktek, yang ngerti, ya nggak langsung semuanya, cuma kan learning by doing proses. Karena menurut aku couples itu harus punya mental kayak gitu. Jadi ibaratnya it's not about ini porsi lu, ini porsi gue gitu. Kayak misalnya nih contoh tadi siang, aku sadar bahwa aku tadi lagi ngurusin kerjaan, jadi Kevin loh yang beli daging, terus dia yang bersihin loh dagingnya, dia yang kilo-kiloin, masukin plastik apa segala. Tadi aku so sweet. Iya kan, maksud aku karena suamiku tuh bukan tipe yang kayak ya udah urusan dapur mesti istri gue, enggak. Kalau aku lagi dia yang masak loh, dia yang cuci piring, dia. Jadi maksud aku udahlah, gender itu kan kita nggak bisa pilih. Maksudnya kita kayak terlahir ya cewek sama cowok, cuma ya apa yang cewek bisa, cowok bisa lakukan, right? Jadi maksudku ya udahlah, masalah keuangan ini terutama ya kalau misalnya kondisinya udah kejepit lagi, udah nggak bisa lempar-lemparan, cara terbaik adalah menghadapi dengan mulai mau cari tahu, belajar. Kalau nggak ngerti tanya banget. Aku yakin banyak banget sekarang influencer-influencer di Instagram atau di publik lah yang kita bisa reach cuma message doang kan, terus tanya, Kak, gue benar-benar buta nih soal keuangan, gimana sih? Aku yakin, ya mungkin nggak semua orang mau ngerespon, ya coba aja satu-satu, pasti aku yakin ada yang bilang, oh ya aku bisa bantu kamu apa, atau oh kamu mungkin bisa belajar dari website ini dulu nih, coba baca-baca ya. Aku yakin pasti mereka tuh bisa lah gitu berusaha kerjasama dan menyelesaikan masalah ini. Tapi sebenarnya intinya tuh harus itu sih Mbak Zoe, kekuatan dari relationship-nya. Aku tahu relationship itu sangat dites. Nah, gitu. ini kan buat semua Z-Friends yang denger ya, this is a very good message gitu ya, karena kalau soal relationship gitu, kita
our conversation, jadi cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi dengan pasangan kita itu sangat dipengaruhi oleh muatan emosi. Sekali lagi oleh muatan emosi. Nah, di antara beberapa hal ketika kita membina relationship, muatan emosi yang juga besar itu ada di uang, ya. Jadi berapapun jumlah uang yang kamu miliki ya pada saat ini, kamu mau kaya banget, kamu mau merasa secara finansial kamu secure, belum tentu security itu secara finansial itu akan kamu bawa value-nya di dalam hubungan rumah tangga gitu, dalam hubungan percintaan apalagi, ya kan? Semakin kita cinta dan semakin kita sayang sama pasangan kita, biasanya pembahasan masalah uang ini makin sensitif. Karena berapa sih jumlah uang yang cukup untuk membuat pasangan kamu merasa dicintai? Berapa banyak sih pasangan jumlah uang yang dikelola sehingga membuat pasangan kamu merasa aman? Hati-hati loh, secara psikologis duit itu tidak akan pernah cukup. Enggak? Ya kan Ingrid ya, kalau misalnya kita punya duit 100.000, kita pengen makan di tempat tertentu gitu ya, misalnya, aku punya 100.000, cukup nih KFC doang gitu ya misalnya. Aku mau ke KFC gitu, udah kenyang, happy gitu ya, makan ayamnya gitu. Aku punya duit 100.000 tuh segitu, terus aku punya duit 500.000 gitu. Aku akan pergi ke tempat lain lagi gitu ya, dalam standar 500.000. Aku punya expense 1 juta, aku akan makan di mana gitu misalnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa duit nggak pernah cukup. Ketika kita nggak bisa mensyukuri value duit yang kita miliki saat ini, berapapun duit yang kita punya tidak pernah akan cukup. Apalagi jika duit itu dimanfaatkan oleh pasangan untuk menyatakan cinta. Itu tuh yang paling tambah ruwet, ya enggak? Itu udah mau pergi ke Ingrid atau mau pergi ke saya akan sama berantemnya. Selama dua-duanya itu nggak pernah duduk tenang lalu membagi peran. Jadi artinya buat kamu, ketika saya yang bayarin listrik, ya, misalnya dengan gaji saya bayarin listrik. Ini terlepas dari laki-laki atau perempuan ya. Jadi maksudnya Ingrid tadi, udah deh jangan keribetan sama peran gender gitu. Kan harusnya perempuan begini, harusnya laki-laki yang begini, jangan. Pada saat ini, karena ini adalah kebiasaan new normal, kita mesti duduk sama-sama, lalu kita memutuskan, enaknya kamu mau ngapain, saya mau ngapain. Kalau kamu yang udah bayar listrik, saya coba belanja makanan bulanan ya, gitu misalnya. Terus gimana ngelolanya? Jadi apapun peran yang kamu senang jalani, jalanin aja dulu. Jangan dipikirin kayak misalnya, ya kan bukannya harusnya cewek yang ngurus begini, harusnya cowok yang ngurus gini. Itu bakal bikin tambah complicated ya, Gret ya? Iya. Jadi pembagian uang, peran, dan gender itu sebenarnya pengaruh. Iya, maksudnya gini, kalau menurutku sebenarnya masalah seks itu jauh lebih sensitif sih daripada uang. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa ngomongin soal sexuality, harusnya ngomongin uang lebih gampang. Lagi pula, melihatnya kalau misalnya nggak ada yang mau ambil langkah duluan, mungkin harus ditanya sih. Mungkin sebenarnya duit sama seks sama lagi, gengsinya itu loh. Tapi aku rasa uang nggak gengsi lah Mbak, soalnya kan sama-sama butuh ya sebenarnya. Iya sama-sama butuh, tapi masih banyak orang yang malu mau minta ke pasangannya, kayak apaan aja sih minta, maunya tinggal tunggu dikasih dan sebagainya. Mungkin sih sebenarnya kembali ke masalah komunikasi ya, Gret ya. How you talk about kenapa lu butuhkan, nggak bisa juga kayak aku minta duit dong, kayak begitu tuh orang tuh kayak pasrah, kok kayak minta sih, ke pasangan sendiri minta sih gitu. Mungkin orang tuh kepengennya kayak, yang aku nih ada kebutuhan ini. Menurut aku tuh butuh segini, menurut kamu berapa? Itu kan jadi nggak kayak minta, iya nggak Gret? Kayak berdiskusi, what do you think? Iya benar-benar, aku setuju sih, sebenarnya kuncinya komunikasi. Yang nanyanya mesti benar, nadanya, pemilih katanya, momennya, yang ngejawab mesti belajar ngerespon, jangan nyeletuk. Jadi emang menurutku dua-duanya, karena intinya kalau misalnya every time ngomongin hal yang nggak enak terus jadi lempar-lemparan, mungkin yang harus ditanya adalah jangan-jangan lu sebenarnya nggak mencintai pasangan lu cuma lu lebih mencintai diri lu sendiri. Dan ya I mean you gotta work it out kan, gimana lah, I mean apa yang berhasil buat satu pasangan mungkin nggak bisa berhasil untuk pasangan yang lain, tapi carilah kalian tuh balance-nya, bittersweet-nya gimana gitu. Soalnya aduh benar deh Mbak Zoe, masa-masa kayak gini ya, kita tuh nggak bisa fokus ngirit doang, ngurangin biaya. Maksudnya gini,
oke, ngurangin biaya, tapi ya berarti kalau gue udah irit banget, mau apalagi yang dikurangin, mungkin jalannya tuh udah nggak bisa ngurangin biaya, tapi memang harus cari Oh my tambahan God. income gitu. It's so true, bener loh. Lega banget dengar Ingrid ngomong kayak begini. Karena banyak orang tuh yang ngerasa, ya gimana dong, komplain, ribet sampai komplain. Sekarang gini, you do your best you can. Udah ngirit pun itu nggak cukup, ya kan? Misalnya ganti, kayak waktu itu aku lihat di ininya Ingrid, di Instagramnya dia. Tadi dia biasa beli wafer yang harganya sekian, terus dia ganti wafernya harga sekian. Itu kan udah irit banget gitu. Nah, kadang-kadang abis itu, terus apa lagi gitu. I think it's very inspirational yang great. I know it's small little things, tapi kan itu mempengaruhi flow keuangan kita dan juga kita jadi satu tim gitu loh, nentuin yang bersama dengan pasangannya kan. Kita beli brand apa, yang kita yang beli yang harga segini aja. Jadi beban ini nggak ditanggung sendiri. Sebenarnya bagi mereka yang menikah pada saat pandemi ini adalah momen yang paling menguntungkan loh, karena you have each other. Kalian itu satu tim gitu untuk berjuang gitu, bukan sendiri-sendiri. I think it's more apa ya, lebih menguntungkan buat mereka yang menikah pada saat ini dibandingkan mereka yang single gitu ya. Bukannya saya mau mendiskreditkan single ya, tenang aja. Tapi maksudnya they have each other dan mereka bisa jadi satu tim ketika aduh gimana ya, atau yang misalnya kena pecat gitu, misalnya dia pecat gitu ya, dia ya gimana gitu kan, lagi kena pengurangan pegawai dan segala macam, lagi dirumahkan entah sampai kapan, mungkin THR juga nggak dapet, atau misalnya ya dapatlah sedikit tapi nggak sebanding lah sama THR biasanya, kan itu pasti udah penghematan abis-abisan dong, nggak mungkin enggak, ya kan gitu. But they have to survive-nya gimana lagi gitu ya nggak, Grit? Masa kayak gini maksudnya orang mau boros beli apa sih kalau udah menengah ya? Gini, sorry ya. Aku lihat misalnya orang itu boros nggak apa ya, kalau orang Sunda ngomongnya boros nggak puguh, nggak penting itu karena mungkin lu kena ibaratnya peer pressure kali ya. Tapi lu mau beli baju bagus juga mau pakai kemana, ya kan? mau beli barang cuma buat foto di sosial media doang. Ya, mungkin yang aku lihat teman-temanku beli, yang biasanya beli barang branded, mungkin biasanya baju atau tas, sekarang ganti belinya ke panci. Aduh, beli panci mahal lah, bahan titanium lah, apa gitu kan. Ya, ibaratnya gini, menurutku ya balik lagi, itu masalah habit sih. Kalau lu biasa buang duit, ya lu gatel aja nggak buang. Nah, jadi apa ya? Gue demen banget tuh, lu gatel aja nggak buang duit sekarang. Jadi kalau misalnya nggak puguh-puguh banget ya gak usah beli juga kali ya. Bukan antara hidup dan mati. Latihan mindset. Aku mungkin udah ngomong ini di tiap aku IG live, di tiap aku jadi speaker. Aku udah selalu bilang pokoknya keadaan keuangan yang baik itu dasarnya bukan seberapa banyak income yang kita dapat, tapi itu pengendalian diri. Pokoknya kalau sekarang duit lu 5 juta, lu nggak bisa tabung 500.000, lu punya 50 juta, nggak bakal bisa nabung 5 juta, karena nggak pernah dibentuk habit kayak otot gitu loh, kayak nggak bisa. Jadi ya latihan lah sekarang lah, lagi masa-masa kayak gini. Jadi sebenarnya berapapun duit yang lo punya, kalau seingat gue tuh lo bilang 30% ya lo harus bisa nabung yang Grit ya? Sehatnya sih 30%, cuma kayaknya kalau lagi kayak begini, ini yang kan aman berapa? 10%? Dari kemarin tuh topik banyak banget nih dapat THR, mau diapain gitu kan. Aku rasa yang paling bijak adalah kita hitung-hitung yang namanya opportunity cost. Jadi mana yang harganya paling mahal ya, gini. Mungkin penting punya dana darurat, mungkin penting beli asuransi, mungkin penting bayar utang, mungkin penting investasi. Yang mana dulu nih? Nah, kalau aku pasti bilang, kalau belum ada asuransi, lu harus beli dulu. Karena mau lu punya investasi 100 juta pun, kena COVID, nggak punya asuransi, hilang cuy, malah nombok, ya kan? Jadi itu udah no question. Insurance harus punya. First thing first. Iya, jadi carilah agent yang bisa kasih kalian paket tuh bukan yang demi kepentingan dia mau mahal aja, tapi cari yang bisa nyesuaiin dengan budget kalian. Jadi itu satu pasti, kalau belum insurance, beli insurance. Dua, antara dana darurat dulu, atau bayar utang dulu, atau investasi. Nah, kita lihat nih, misalnya investasinya kalian kalau jago trading misalnya bisa kasih 5%, utangnya 1%, mendingan diinvestasi dulu sambil bunganya dipakai buat bayarin utang. Jadi kita lihat dulu sih Mbak Zoe, mana yang lebih nguntungin, harus bisa hitung-hitung.
Jangan Hmm. cuma mikirnya, iya tapi utang kan mesti lunas ya. Iya kalau utangnya Iya, apalagi 0%, utang kredit card, kejar-kejaran kayak tukang nah bakso, kalau stres. Like, kredit card tuh kredit card kan mahal. annoying banget. Iya, kalau kredit card tuh mahal banget, itu pasti mesti lunasin karena sebulan itu bisa Mm-mm. sampai 3 sampai 5%. Kecuali Iya, kalian bisa, iya, kecuali kalian bisa dapat investasi yang sebulannya bisa kasih 12%. Ya udah, puterin dulu aja duitnya di investasi, bunganya hmm. buat bayarin utang gitu kan. Tapi Hmm. kalau kalian gak ada alternatif investasi, dana darurat belum ada, wah itu mungkin harus dibagi dua, bayarin dulu utangnya, terus ya dana darurat tetap disiapin buat jaga-jaga ya, terus bayarin utangnya. Tapi kalau utangnya 0% dan kalian bisa investasi, wah aku sih bilang mendingan Why puterin not? dulu ya. Oh, gitu. Jadi kita lihat itu. Tapi ada beberapa apa namanya yang sebenarnya juga mesti jujur juga nih, ada beberapa pasangan suami istri juga nggak jujur kan sama utang kredit cardnya, itu makin mempersulit keadaan rumah tangga gitu. So please kalau misalnya bagian dengar ini coba diomongin baik-baik dengan suami dan dengan istrinya tentang lo lagi nanggung apa sih sekarang. Kadang-kadang kan ada orang yang karena merasa dulu kan gue kan kerja juga gaji sendiri-sendiri, udahlah gitu ya, tenang aja. Nah ini pada di saat kayak gini saatnya kita jadi tim, ya nggak Grit? Kita Betul. duduk, diam-diam kita bahas, nih loh tanggunganku tuh saya segini gitu ya. Kadang-kadang ada yang ketakutan sih untuk nggak ngelapor sama pasangannya gitu ya. Karena ya shopaholic aja dulunya gitu kan, ngerasa gue bisa bayar, gue bisa bayar. Toto, oh my god, nggak ada gaji lagi, nggak ada tambahan lagi, nggak ada ini itu gitu, terus panik gitu. Nah ini kan adalah masalah kalian berdua. Ya mungkin awal-awalnya akan agak sedikit clash gitu karena yang penting sih gini, jangan saling nuduh ya kalau udah pada sampai ke titik itu gitu kan. Kita harus berjuang sama-sama dan itu udah terjadi. Kayak misalnya kalau kita dituduh dan marah gitu, apakah itu akan membuat keadaan lebih baik atau bisa jadi kita nggak berhutang kredit card, kan nggak juga. Udah paling bikin pasangan sakit hati, kita juga nggak bisa omongin masalah-masalah yang lain selain uang. Itu banyak banget yang harus kalian hadapi di masa pandemi ini, penyesuaian, readjustment gitu kan ya. Money and relationship itu aduh sama-sama chaos deh gitu. Aduh ya ampun udah tinggal 10 menit lagi. Oh ya, sebelum habis aku mesti tanya lagi nih Grit. Ya, Ini kan juga penting untuk punya kesehatan mental gitu ya. Memang ya. pemerintah menyediakan layanan 119 extension 8 untuk konseling kejiwaan. Tapi kan konseling kejiwaannya kan ada yang juga kepengen misalnya aku juga suka ditanyain, Mbak, kira-kira kalau buat pakai insurance bisa nggak? Wah, aku nggak ngerti. Tapi kalau misalnya aku bisa bikin surat atau apa yang bisa buat dikasih ke insurance, I'm fine gitu kan. Berapa banyak sih insurance sekarang yang menanggung kesehatan jiwa gitu sih? Great, kayak misalnya yang bagi mereka-mereka yang misalnya pada masa pandemi ini pasangannya itu menderita mental illness dan mereka itu kan obatnya kan mahal ya, Great. Kalau mereka berhenti obatnya gitu, terus dan mereka nggak punya asuransi, itu agak-agak chaos sih karena bayangkan mereka akan stuck di rumah dengan pasangan yang mengalami gangguan mental, bukan karena nggak mau berobat, tapi justru mau beli obatnya lagi nggak sanggup gitu. Itu ada nggak sih jawaban dari insurance sehingga membuat tenang gitu deh pasangan yang kira-kira kebetulan jatuh cinta atau udah menikah dengan mereka yang mentally illness gitu? Oke. Gini, harus lihat semua definisinya di buku polis nih Mbak Zoe. Nanti harus lihat ada pasal-pasal di mana dijelaskan. Misalnya Kalau biaya-biaya kayak dari, konseling psikologi segala macam gitu-gitu, Grit. ya jadi nanti dia akan bilang institusi kesehatannya yang dia bisa akui dan dia bisa keluarin klaim itu apa? Biasanya apakah klinik boleh? Apakah harus rumah sakit? Apakah Atau dokter? kayak konseling pribadi gitu. Ya, biasanya sih memang kalau yang aku baca, so far sih memang biasanya rumah sakit aja Mbak Rumah Zoe. sakit. Tapi memang Atau psikolog yang kerja di rumah sakit kan biasanya ya, karena bisa ditagih dan segala macam gitu-gitu. Bukan ya konseling betul. pribadi kayak aku gitu misalnya. Atau Ya, kalau Mbak aku Zoe kayak rumah konseling sakit sama aja. siapa gitu tapi associate, cuma mereka biasanya nggak ini nggak ditebus juga gitu walaupun di associate gitu kan ya, mereka biasanya akan nanya Mbak Zoya ada di rumah sakit mana, bilang aduh gue nggak praktek di rumah sakit gitu kan, aku sama associate sama pribadi gitu ya, tetap banyak yang nggak bisa juga ya ternyata ditebus ya Grit. Iya, soalnya yaitu apa? Memang apa ya? Kalau dibikin bisa, nanti takutnya backfire ke perusahaan asuransinya, nantinya akan jadi banyak berbon gelap gitu kan. Penyalahgunaan gitu ya. Ya, jadi memang harus lihat balik lagi ke masing-masing apa masing-masing ininya deh, masing-masing buku polisnya deh. Aku nggak berani ngomong ya, harus cek. Hmm. Hmm.
biar biar lebih yakin gitu ya sebenarnya. Tapi kan sebenarnya ada kan yang menanggung misalnya obat-obat untuk mental illness dan segala macam psikofarmakologi, selama itu kan ditebusnya di rumah sakit juga dong. Ditebus di rumah sakit dan dikeluarkan oleh dokter yang bekerja di rumah sakit. Jadi Ya. triggernya adalah biasanya memang dinyatakan diagnosanya apa, terus Mm-mm. ya bukan untuk ditebus gitu. Tapi kalau kita cuma rawat jalan dari dokter mana, terus dia main tebus aja obatnya, biasanya agak kurang bisa sih Mbak, pasti dimintain diagnosa jelasnya apa gitu. Jangan usah jelasnya apa. Terus kalau misalnya kayak di momen-momen kayak begini gitu, apa sih yang bisa lo kasih semacam tips gitu untuk membuat setiap orang, baik dia terutama pasangan yang menengah gitu ya, menengah kayak yang di bawah gitu ya, eh, insurance apa dulu sih first thing first yang harus kita miliki sehingga perjalanan relationship kita jadi agak lebih mudah ketika itu udah ada relationship, udah ada insurance itu, kita tahu kalau misalnya kita kenapa-napa gitu ya, kita akan aman. Dan siapa yang harusnya duluan dikasih insurance, anak kah? Atau pasangan yang menjadi breadwinner kah gitu, baik laki-laki ataupun perempuan, atau siapa nih sebenarnya yang harus beli insurance dulu? Kalau misalnya mereka nggak punya privilege untuk membelikan insurance pada seluruh keluarga gitu ya, tapi kan lo bilang tadi insurance itu paling penting. Jadi siapa yang kita mesti duluin, Ingrid? Kalau misalnya uangnya pas-pasan banget deh untuk beli insurance. Yang pasti pertama breadwinner, dan yang ini kan virusnya bisa dari mana-mana nih. Jadi yang breadwinner dan yang sering keluar rumah itu pasti mesti beli duluan. Ini kan ini aku sebenarnya tidak apa ya. Ini anggap kasusnya ekstrim, harus milih banget sih ya Mbak. Iya, udah ekstrim banget deh. Iya, soalnya kalau dibilang butuh, pasti semua orang butuh, ibaratnya rumah, mau pintu dulu atau jendela dulu nih yang dipasangin kaca gitu ibaratnya, kan. Jadi yang udah deh pintu pagar dulu deh, yang penting dari luar kelihatan nggak bisa dijebol, ya udah breadwinner-nya dulu. Dan yang paling sering keluar rumah pasti itu, karena mereka yang berpotensi untuk kena gitu kan. Nah, tapi ya susahnya kan ntar pulang ke rumah nularin. Ya, jadi harusnya kalau mau pertama beli itu pasti breadwinner, belilah asuransi sakit kritis yang sifatnya cash, dan beli asuransi kesehatannya. Jadi nggak bisa sifatnya cash tuh gimana, Grit? Jadi yang turun. Jadi gini Mbak Zona, ini aku sekalian jelasin deh secara cepat. Asuransi itu ada dua. Bisa yang cuma ngobatin pengobatan di rumah sakit. Biasa kita bilang yang pakai kartu. Itu biasanya orang bilang kesehatan, cashless. Sama yang cash lump sum. Nah, kita harus punya dua-duanya kalau breadwinner. Kenapa? Lu berobat, berobatnya dibayarin, tapi habis itu nggak bisa kerja, hilang juga income-nya. Terus jadi bayar biaya-biaya. Jadi harus ada dua. Yang satu itu pengobatan, yang satu menentukan value atau nilai ekonomis dari si breadwinner ini. Karena sorry itu saya Mbak Zoya ya, ketika orang pergi, yang pergi bukan cuma orangnya, income-nya juga pergi, benar nggak? Sedangkan yang diminta biayanya tetap keluar. Nah, terus mati gaya yang kalau abis itu mesti cari kerja begini begitu. Ya benar, jadi udah nggak bisa dipikiri. Kalau kalian mau beli, belilah asuransi kesehatan sama asuransi sakit kritis. Kalau sakit kritis memang lebih mahal daripada jiwa karena turunnya duluan. Sakit udah bisa turun, nggak usah tunggu meninggal. Tapi kalau budgetnya terbatas banget, ya udah belilah asuransi jiwa. Tapi yang didahulukan benar gitu. Ya bukannya mau beda-beda. Dan berapa harganya yang ideal sehingga kita juga dapat tanggungan yang cukup worth it gitu ya. Kalau Ingrid tadi bilang sebaiknya jangan yang di bawah 500.000 gitu ya. Itu gimana tuh pembagiannya, Grit? Jadi sebenarnya gini Mbak Zoya, aku bilang tadi sebagai contoh karena kebanyakan aku bilang sebenarnya yang murah-murah ya dipikir aja logikanya. Kalau terlalu murah mungkin nggak dibayarin sampai gede banget, ya nggak mungkin. Menurut aku kan ini bisnis gitu kan. Gimana caranya mau untung kalau pasang harganya murah terus gitu kan. Nah, jadi itu satu. Dua, biasanya itu tergantung dari umur sih Mbak Zoya. Terus, ya benar. Jangan lebih dari kalau masa kayak gini ya jangan lebih dari 10% income lah. Tapi kalau even udah nggak bisa menyisihkan 10% income, ya udahlah sisihin yang lu bisa berapa. Terus cepet-cepet cari agent yang bisa diajak konsultasi gitu. Jadi mungkin selama ini kalian nolak-nolakin agent ya. Agent yang paling gencar. Yang paling gencar kalian tolakin, berarti dia paling rajin samperin kalian. Kenapa? Kalian tau nggak? Mau kalian aja gencar,
berdoa aja semoga nanti saat memperjuangkan klaim kalian turun dia segencar itu juga. Aku sih percaya kayak gitu ya. Kalau ibaratnya cuma nawarin asal lewat udah gitu nggak follow up, mungkin nanti ngurusin klaim juga gitu lagi ya. Ya ini kan. Oh, tapi make sense loh, psychologically bener loh. Jadi ya kita lihat aja dia keteguhannya berapa lama, terus ya mungkin boleh lihat udah berapa lama dia berkecimpung di bidang asuransi gitu. Terus pasti aja apakah knowledge-nya tuh oke. Jadi menurut aku coba discuss sama pasangannya sebenarnya spare dana yang kalian bisa untuk beli asuransi berapa. Aku yakin insurance agent banyak yang akan bisa bantu kasih kombinasi produk yang terbaik lah gitu. Mereka bisa suggest yang paling baik, rekomendasinya gimana. Ya semua mau yang bagus, tapi kalau mepet ya udah deh ini dulu nih. Tapi bisa nggak lu berdua sambil cari source of income yang lain gitu. Itu juga menurutku penting sih Mbak Zoe di masa kayak gini untuk mereka bisa fokusnya itu juga nyari tambahan yang lain apa. Aku lihat masyarakat sekarang kan empatinya tinggi banget karena walaupun banyak yang iya, banyak yang susah, banyak juga yang nggak susah. Makanya aku bisa bilang mungkin di sekitarku tuh masih banyak yang beli panci mahal dan lain-lain. Banyak kok yang nggak susah dan mereka tapi mau nolong. Cuma mungkin nggak tahu gimana. Nah ya udah dengan kalian jual produk itu mungkin orang tuh jadi kayak ibaratnya gini, kayak aku mungkin kalau biasa ngirim paket nyarinya JNE aja 9.000 gitu misalnya, murah kan. Sekarang aduh tapi abang Grab, Gojek itu kesian ya, mereka nggak ada right. Bayar aja lebih mahal nggak apa-apa, aku bisa kok gitu kan. Pasti banyak sebenarnya orang tuh mau nolongin gitu. Jadi try to think outside the box. Misalnya sore nih jual kopi udah banyak, nggak apa-apa jual aja guys. Kalau emang rasanya keminum, orang Indo tuh nggak gitu bawel. Mereka pasti it's so true, oh my god, bener banget. Kita aja bikin dalgona kopi cuma gara-gara keracunan TikTok. Iya, aku nggak suka loh. Menurut aku dalgona itu I cannot. Biasa banget menurut gue. Apalagi gue suka kopi pahit. Gue kan mas-mas banget kopinya, kopi tubruk. Ya sebenarnya apa sih? Bener, mau cari income tuh sekarang cuma modal internet sih Mbak Zoe dan modal skill copywriting yang baik. Copywriting itu udah nyontek aja deh. Lu lihat role model yang pintar ngomongnya gimana sih, kalian package mas sedemikian rupa, apapun lo jual bisa. Kayak tadi siang aku beli soto Padang punya teman mamaku tiba-tiba bikin gitu. Sebenarnya harganya lumayan mahal, tapi dia bilang ini gue mau sumbangin ke UMKM di daerah mana. Orang kan langsung kayak oh oke, it's okay, bukan masalah mahal, tapi kan the value, the spirit behind it gue mau mau cari. What can we do about it, ya kan gitu. Gitu jadi iya bener banget. Sepakat lah, banyak sepakat. Menurutku justru gini, biasanya Tuhan anugerahi kita waktu yang banyak banget untuk beresin banyak permasalahan sih menurut aku, karena biasanya kita mungkin terlarut dalam kemacetan, udah capek, pulang juga macet, mau discuss nggak bisa, nggak sempet berelasi juga sama pasangan ya. Nah, kita dikasih waktu sekarang banyak di rumah, ketemu lu lagi ya emang karena banyak mau masalah. Nggak mau ya. Iya, tapi banyak masalah yang kalian bisa omongin gitu sama pasangan kalian kalau menurut aku ya. Gitu. Nah ini sekalian juga aku nambahin tips karena udah sebentar lagi akan habis gitu, masih berapa nih? Oke, 3 menitan lagi ya. Oke, jadi aku bisa lihat dari apa yang Ingrid bilang, coba kita duduk sama-sama. Kalau misalnya selama ini, sebelum masa pandemi, kalian merasa keuangan itu di dalam urusan rumah tangga, itu mempengaruhi kemesraan, karena uang itu selalu dibuat berantem, atau jadi diem aja gitu ya, jalanin aja gitu ya, perannya itu peran yang terberi gitu. Kalau nggak suka ngambek, tapi juga nggak pernah benar-benar duduk dan dibahas. Coba duduk kali ini dan sebelum kita membahas semua problem-problem uang, kayak misalnya kartu kredit, terus dari gitu groceries gitu ya, insurance dan sebagainya gitu. Uang itu kan adalah juga soal value dan rasa ungkapan kasih sayang. Jadi uang itu lebih di antara nilai 100.000, 50.000, 20.000 itu lebih dibandingkan itu gitu. Jadi duduk sama-sama terus tanya gitu. Sebenarnya buat kamu duit itu nilainya tuh apa sih gitu? Apakah cara kita selama ini earn money, cara kita itu mendapatkan uang dan menghabiskan uang itu sebenarnya kita sudah mendapatkan kesepakatan atau belum gitu? Iya kan? It's a very good time untuk benar-benar duduk dan ngebahas ini. Jadi setelah itu kita tahu bahwa dari cara kamu mendapatkan uang dan menghabiskan uang itu kita survive-nya jadi kayak begini gitu. Are you happy with that? Gitu kan ya.
kamu sebenarnya bahagia nggak dengan uang dapatkan? Tapi jangan selalu berpikir bahwa uang yang banyak itu pasti akan oke. Ada banyak orang punya banyak uang juga tetap stresnya sama gitu ya. Kalau nggak akan manggil Ingrid dan saya biasanya ya. Jadi kalau misalnya memang dalam kehidupan rumah tangganya masih mikirinnya duit doang, boleh konsultasi ke Mbak Zoya ya. Iya benar. Kadang-kadang ya kalau misalnya dalam kehidupan rumah tangga, masalahnya apa? Ya uang, begini-begini terus. Wait gitu, yang namanya rumah tangga kan ada a lot of things gitu ya. Tiba-tiba jadi nggak cinta lagi hanya karena berapa besar jumlah bonus yang di-sharing, atau karena ngumpetin berapa banyak kredit cardnya. Atau yang paling kita suka ketawa-tawa itu ya, Grit, kayak film apa namanya Crazy Rich Asian. Ceweknya kan setajir itu gitu, dan cowoknya itu lebih nggak tajir, tapi kan kehidupannya juga sama-sama oke sebenarnya mereka berdua. Tapi dia harus nyembunyiin terus gitu kan, berapa banyak anting-anting terbaru yang dia beliin, sepatu Jimmy Choo-nya ada di mana-mana. Itu juga kan berarti kita tidak punya kepercayaan gitu. We cannot trust about our money value to our partner. Nah, ini akan mempengaruhi kemesraan. Boro-boro gue mau ngomongin seks dan sebagainya. Kalau ngomongin duit juga susah, ya PR-nya tambah banyak gitu. Iya, nggak kepikiran kali Mbak Zoya. Itu kalau misalnya masalah uang itu belum ini, jadi mau pergi konseling sampai berapa lama dulu ke saya akan tetap susah. Saya akan susah untuk ngomonginnya dulu karena mesti benar-benar duduk dan ngomongin soal uang dulu gitu, value gitu. Semua kembali lagi pada value gitu. Buru-buru mau ngomongin seks, mau posisi begini begitu, kalau value uangnya itu belum ajek gitu ya istilahnya. Oke, so last word, ada last word yang kamu mau kasih ke semua Z-Friends yang ngelihat kali ini atau siapapun untuk soal keuangan dan relationship, ada tips atau ada kata penutup, Grit? Paling aku bilang rethink priorities ya. Rethink priorities ini masa yang tepat untuk bisa menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Apakah benar uang itu atau pasangan kita gitu loh. Yes. Karena kalau pasangannya hilang, lu apakah uang sebanyak apapun bisa menggantikan? Karena ya kalian boleh tanya aja kalau bisa di interview itu orang-orang yang pasangannya harus di garda depan ngurusin COVID lagi hamil, gimana pasangan kalian? Apakah mikirin uang? Gitu ya, menurut aku ini masa yang tepat untuk rethink priorities ya. And it's coming from a financial advisor. Really, it's all about money. Tuh kata financial advisor gitu ya. Dia aja ngomong begitu, Z-Friends. Oke. Aku lupa, justru ya biasanya yang punya masalah keuangan adalah orang-orang yang justru mikirinnya duit doang. Iya, iya, benar banget. Selama gue konseling psikologi, dan Ingrid juga kan pasti udah banyak banget ketemu klien, mereka yang di otaknya cuma duit doang, paling banyak dapat problem soal duit. So fokus on what actually matters saat ini. Ya kalau memang relationship ini penting buat lo, perjuangkan relationship ini, be happy together. Cari cara untuk adjust pada new normal gitu. If all that you think about money, justru money will be the last thing to want have a good relationship with you. Kira-kira kayak gitu. Oke, sudah mau beberapa detik lagi. Thank you banget ya Ingrid, senang banget akhirnya kita bisa memberi pencerahan. So, have a good day, sehat-sehat selalu, salam buat suami. Iya, Bye, thank you.